Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang penting banget nih. Langsung dari Kementerian Pendidikan, ini ada Panduan Pembelajaran dan Asesmen, edisi revisi 2025. Berlaku dari PAUD sampai, pendidikan menengah. Betul, dokumennya memang cukup komprehensif ya. Iya, lumayan tebal. Tapi tenang, Anda nggak perlu baca semuanya. Kita di sini buat, menyarikan intinya. Jadi, poin utamanya apa nih dari panduan baru ini yang perlu banget kita tahu? Apa yang paling berubah gitu? Kalau ditarik benang merahnya, ada dua fokus besar. Pertama, pendekatan belajar yang sekarang disebut pembelajaran mendalam. Dan yang kedua, cara menilai kemajuan belajarnya. Ini bukan sekedar ganti istilah loh, tapi bisa dibilang perubahan kerangka berpikir dalam pendidikan kita. Oke, pembelajaran mendalam, kedengarannya menarik ya. Coba kita bongkar sedikit. Maksudnya apa sih sebenarnya? Gini, ini bukan cuma nama keren aja. Ini soal gimana suasana dan proses belajarnya itu sendiri. Ada 3 kata kunci, berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Oke. Iya, berkesadaran itu artinya Anda sebagai pembelajar, ya Anda aktif, sadar gitu tujuan belajarnya apa, kenapa ini penting, terlibat penuh lah pokoknya. Terus, bermakna, ini artinya materi itu nyambung sama dunia nyata, relevan buat Anda. Bukan cuma teori yang ngawang-ngawang, tapi bisa dirasain gunanya. Oke. Jadi nggak abstrak gitu ya? Betul, dan terakhir menggembirakan. Ini penting banget, suasana belajarnya harus positif. Menantang boleh, tapi tetap memotivasi, bukan yang bikin takut atau tertekan. Wah, ini ideal sekali ya kedengarannya. Tujuannya memang bukan cuma tahu aja, tapi lebih jauh Anda bisa menerapkan ilmunya, bisa merefleksikan, bisa menghubungkan dengan hal lain. Ujung-ujungnya nanti, harapannya bisa mencapai 8 dimensi profil lulusan. Ini lengkap banget, mulai dari iman takwa, kewargaan, nalar kritis, kreatif, kolaborasi, mandiri, sehat, sampai komunikasi. 8 dimensi ya? Wah, cita-citanya tinggi nih, membentuk manusia utuh. Bisa dibilang begitu. Nah, kalau cara belajarnya diubah jadi seperti itu, terus gimana kita tahu progresnya? Penilaiannya gimana? Apa yang beda di asesmennya? Nah, ini dia perubahan besar kedua. Penekanannya kuat banget sekarang di asesmen formatif. Asesmen formatif? Oke, apa itu? Hanya itu ngasih umpan balik, feedback gitu ya. Biar Anda sebagai murid tahu, kurangnya di sini, perlu perbaiki ini. Buat guru juga, biar bisa menyesuaikan cara ngajarnya kalau dirasa kurang pas. Oh, jadi buat perbaikan ya, bukan buat ngejudge nilai aja. Tepat. Ini beda banget sama asesmen sumatif yang mungkin lebih kita kenal. Kayak ujian akhir bab, ujian semester gitu. Yang buat nentuin nilai rapor atau lulus nggak lulus itu ya? Nah, iya. Sumatif itu fungsinya lebih ke mengukur hasil akhir. Kalau panduan baru ini bilang, yang utama itu justru proses perbaikan lewat formatif tadi. Sumatif tetap ada, tapi porsinya nggak dominan. Menarik. Jadi asesmen jadi bagian dari proses belajar itu sendiri ya? Bukan sesuatu yang ditakuti di akhir. Harapannya begitu. Lalu, gimana para pendidik, para guru, merencanakan ini semua di lapangan? Biar ide bagus tadi, nggak cuma di kertas gitu. Oke, prosesnya itu bertahap. Dimulai dari capaian pembelajaran atau CP. Ini target umum yang ditetapkan pemerintah per fase. Misalnya fase A, itu untuk kelas 1-2 SD. Oke, CP dari pusat. Terus? Nah, dari CP yang umum itu, guru lalu menganalisis dan merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Ini lebih spesifik, kayak target-target kecil yang mau dicapai dalam satu periode belajar. Kumpulan TP ini terus disusun jadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Semacam peta jalan belajarnya gitu, biar runtut dan logis. ATP, alur tujuan pembelajaran. Iya, dan enaknya panduan ini ngasih fleksibilitas. Guru bisa bikin ATP sendiri, bisa modifikasi contoh yang ada, atau kalau mau praktis, pakai contoh dari pemerintah juga boleh. Fleksibel ya. Terus, gimana cara mastiin murid udah sampai di tujuan itu? Ukurannya apa? Nah, itu pakai yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, disingkat KKTP. Ini semacam bukti konkretnya lah. Apa sih yang harus bisa ditunjukkan murid sebagai bukti dia sudah mencapai TP tadi? KKTP, bukti konkret ya.
Bentuknya gimana tuh? Angka? Nggak harus angka, ini juga fleksibel. Bisa pakai deskripsi, misalnya murid dapat menjelaskan, atau pakai rubrik penilaian. Bisa juga skala, atau interval nilai, atau bahkan presentase kalau memang cocok. Jadi nggak kaku harus nilai sekian gitu. Wah, oke. Jadi banyak cara ya buat melihat ketercapaian itu. Fleksibilitas guru lagi nih kuncinya. Ada nggak contoh penerapan yang paling terasa langsung gitu dampaknya buat masyarakat luas? Ada banget. Contoh yang sangat signifikan itu soal transisi dari PAUD ke SD. Ini sering jadi isu kan? Oh iya, gimana tuh? Panduan ini secara eksplisit melarang penggunaan tes Calistung, baca, tulis, hitung, sebagai syarat masuk SD. Total. Bukan lagi soal anak udah bisa baca tulis atau belum pas masuk SD, tapi lebih ke memastikan 6 kemampuan fondasi itu terbangun. 6 kemampuan fondasi, apa aja tuh? Itu mencakup hal-hal kayak kematangan emosi anak buat belajar di sekolah, keterampilan sosialnya, pemaknaan dia terhadap belajar itu sendiri harus positif, dan lain-lain. Intinya kesiapan belajar secara utuh bukan cuma akademik sempit. Dan ini dibangunnya secara berkelanjutan dari PAUD sampai awal SD dengan cara yang menyenangkan tentunya. Wah, ini pasti melegakan banyak orang tua ya. Nggak ada lagi tekanan anak harus bisa Calistung sebelum masuk SD. Harapannya begitu. Terus kalau nggak pakai tes Calistung, gimana sekolah tahu kesiapan anak? Nah, asesmennya juga disesuaikan untuk anak usia dini, PAUD, dan awal SD, fase A. Nggak disarankan pakai tes tulis atau lisan formal gitu, lebih dianjurkan pakai observasi. Guru mengamati perilaku anak saat bermain, saat kegiatan, bisa juga lihat dari hasil karya anak, portofolio gitu, atau unjuk kerja. Jadi lebih otentik dan sesuai sama dunianya anak-anak. Oke, jadi asesmennya lebih natural ya, menyatu sama kegiatan sehari-hari di kelas. Betul sekali. Kalau kita rangkum nih ya, kayaknya arahnya jelas banget. Pendidikan kita didorong jadi lebih personal ya, lebih fleksibel juga, fokusnya ke pemahaman yang dalam, bukan hafalan dangkal, dan ke kompetensi utuh. Anda menangkap intinya dengan baik. Panduan ini memang mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang suportif. Mulai dari cara guru mengajar yang harus relevan dan bermakna, kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, bahkan komunitas. Lingkungan belajarnya juga harus kondusif, aman, nyaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital yang bijak. Semuanya demi satu tujuan tadi ya, pembelajaran yang mendalam dan bermakna itu. Tepat. Jadi intinya adalah gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar nyambung sama kehidupan. Bikin kita paham mendalam dan membekali kita atau anak kita dengan kemampuan-kemampuan penting buat masa depan. Sesuai 8 dimensi profil lulusan tadi ya, pengalaman yang membentuk karakter bukan sekedar ngisi kepala. Iya, persis seperti itu. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu hal yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Silakan. Dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam yang ideal ini, yang menekankan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, tantangan nyata kita semua adalah gimana caranya kita bisa memastikan prinsip-prinsip ini benar-benar hidup. Maksud saya hidup secara konsisten dalam setiap interaksi belajar mengajar, di semua kelas, mengingat betapa beragamnya kondisi sekolah dan murid kita di seluruh penjuru Indonesia. Gimana menjembatani idealisme ini dengan realita di lapangan? Itu pertanyaan yang dalam dan penting banget ya. Gimana memastikan ini nggak cuma jadi slogan, tapi benar-benar terwujud merata. Sebuah PR besar untuk kita semua, para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan. Terima kasih sudah berbagi pandangannya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.